sahabat pintar, pada video kali ini kita akan membahas artikel tentang penerapan supervisi berbasis partisipatif untuk membangun lingkungan pembelajaran yang lebih inovatif dan kolaboratif. Pembahasan yang akan kita bahas nanti ada 6 poin. Yang pertama ada abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metode, yang keempat hasil, yang kelima pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama ada abstrak. Supervisi berbasis partisipatif meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kolaborasi kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Pendekatan ini menciptakan lingkungan kerjasama yang inovatif, kolaboratif, dan relevan dengan keterampilan abad ke-21. Namun, tantangan seperti resintesis, perubahan, kurangnya pelatihan, dan minimnya kebijakan pendukung memerlukan perhatian yang serius. Kepala sekolah berperan sebagai fasilitator yang mendorong budaya inovasi. Selanjutnya ada pendahuluan. Supervisi berbasis partisipatif adalah alternatif supervisi tradisional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif. Pendekatan ini meningkatkan rasa memiliki, suasana kolaboratif, dan inovasi pembelajaran. Dampaknya meliputi peningkatan kinerja guru, relevansi pembelajaran, dan prestasi siswa. Tantangan utama adalah resintesis terhadap perubahan, keterbatasan pelatihan, dan dukungan kebijakan yang minim. Selanjutnya, metode. Artikel ini menggunakan metode studi literatur untuk mengumpulkan data dari jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan artikel yang relevan. Sumber referensi diperoleh melalui database seperti Google Scholar, Science Direct, dan DOAJ dengan kata kunci supervisi berbasis partisipatif, mutu pendidikan, kolaborasi dalam supervisi, dan inovasi pembelajaran. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk membahas faktor keberhasilan, dampak, tantangan, dan peran kepala sekolah dalam supervisi berbasis partisipatif. Artikel ini disusun secara sistematif dengan alur logis, mencakup rumusan masalah, pembahasan, kesimpulan, dan rekomendasi praktis. Selanjutnya adalah hasil dari artikel ini. Studi literatur yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa supervisi berbasis partisipatif merupakan pendekatan inovatif dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui kolaborasi antara kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Pendekatan ini menggantikan supervisi tradisional yang bersifat hierarkis dengan model inklusif, di mana kepala sekolah bertindak sebagai fasilitator dan guru sebagai mitra aktif dalam merumuskan kebijakan serta inovasi pembelajaran. Dampak positifnya meliputi peningkatan profesionalitas guru, penguatan kualitas pembelajaran, serta terciptanya budaya inovasi yang responsif terhadap kebutuhan abad ke-21. Pendekatan ini juga membangun lingkungan pendidikan yang inklusif, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan. Namun, implementasi supervisi berbasis partisipatif menghadapi tantangan seperti resintesis terhadap perubahan, kurangnya kompetensi supervisi, dan minimnya dukungan kebijakan. Untuk mengatasinya, diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi kepala sekolah dan guru, serta regulasi yang mendukung penerapan pendekatan ini. Dengan dukungan yang tepat, supervisi berbasis partisipatif dapat menjadi strategi efektif dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih adaptif, inklusif, dan inovatif yang mampu meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Berikut adalah pembahasan tentang artikel ini. Yang pertama, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan supervisi berbasis partisipatif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran? Keberhasilan penerapan supervisi berbasis partisipatif dipengaruhi oleh komitmen, keterbukaan, dan kolaborasi antara kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Kepala sekolah berperan penting sebagai fasilitator yang mendukung dialog terbuka dan menciptakan suasana kerja yang harmonis. Kompetensi guru juga mempengaruhi keberhasilan dengan pelatihan intensif yang meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam supervisi partisipatif. Kolaborasi yang kuat dan pemahaman bersama atas kebutuhan pendidikan juga
menjadi faktor kunci dalam implementasi yang efektif. Yang kedua, bagaimana dampak dari supervisi berbasis partisipatif terhadap kinerja guru dan prestasi siswa. Supervisi berbasis partisipatif memberikan dampak positif terhadap kinerja guru dan prestasi siswa. Guru yang terlibat dalam pengambilan keputusan merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk meningkatkan kinerja mereka. Sementara siswa mendapatkan manfaat dari pembelajaran yang lebih relevan dan menarik. Pendekatan ini mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa, serta meningkatkan prestasi akademik dan karakter mereka. Yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi supervisi berbasis partisipatif dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan utama dalam penerapan supervisi berbasis partisipatif adalah resistensi terhadap perubahan, kurangnya pemahaman dan kebiasaan terhadap model supervisi tradisional. Selain itu, kurangnya pelatihan dan dukungan kebijakan juga menjadi hambatan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi kepala sekolah dan guru, serta sosialisasi untuk mengubah paradigma supervisi. Kebijakan yang mendukung di tingkat sekolah dan pemerintah juga perlu diperkuat untuk memastikan keberhasilan implementasi. Yang keempat, bagaimana peran kepala sekolah dalam mendukung pelaksanaan supervisi berbasis partisipatif. Kepala sekolah memiliki peran strategis dalam mendukung supervisi berbasis partisipatif dengan menciptakan lingkungan yang mendukung dialog terbuka dan kolaborasi antara semua pihak. Kepala sekolah juga bertanggung jawab mengintegrasikan supervisi ini ke dalam visi dan misi sekolah, serta mendorong budaya inovasi yang menjadi supervisi bukan hanya rutinitas, tetapi sarana untuk menciptakan pembelajaran yang relevan dan efektif bagi siswa. Poin yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Supervisi berbasis partisipatif adalah pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui kolaborasi antara kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Pendekatan ini meningkatkan motivasi guru dan relevansi pembelajaran bagi siswa yang mengarah pada pengembangan keterampilan kritis, kreatif, dan kolaboratif. Meskipun demikian, tantangan seperti resistensi terhadap perubahan, keterbatasan kompetensi, dan kebijakan yang kurang mendukung perlu diatasi dengan komitmen semua pihak, pelatihan berkelanjutan, dan dukungan kebijakan yang memadai. Untuk mengatasi tantangan ini, kepala sekolah harus menciptakan lingkungan yang mendukung dialog terbuka dan inovasi, serta mendorong kolaborasi antara semua pemangku kepentingan. Evaluasi dan monitoring berkelanjutan terhadap implementasi supervisi berbasis partisipatif sangat penting untuk memastikan keberhasilan jangka panjang. Dengan pendekatan yang komprehensif, supervisi berbasis partisipatif dapat menciptakan pendidikan yang lebih adaptif, inklusif, dan inovatif di Indonesia. Sekian pembahasan pada artikel ini. Maaf jika ada salah kata, semoga bermanfaat dan terima kasih. Bye-bye.